Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana saya tahu sebagian dari Anda hari ini sudah puasa Arafah ini ya, buat teman-teman terutama dari kalangan Muhammadiyah yang akan merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Fitri lagi Idul Kurban 1444 Hijriah ya. Karena Mhm. besok ya rencana itu mereka akan merayakan itu. Sementara kalau yang mengikuti versi pemerintah itu berarti hari ini baru puasa Tarwiyah ya Mbak lagi Betul. ya. Baru dan Mhm. kemudian besok baru puasa Arafahnya. Nah, dan hari Kamisnya baru potong kambing gitu ya. Potong korban bukan hanya potong kambing itu ada sapi ada kambing dan lain-lain ya. Oke, buat Anda kapanpun Anda merayakannya atau kapanpun Anda puasanya, selamat menjalankan ibadah puasa, apakah Tarwiyah atau Arafah dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Kurban 1444 Hijriah ya. Dan seperti biasa, kami ajak Anda untuk tetap ngobrol bersama dalam Mhm. program membaca berita di balik berita off the record. Masih terus Mhm. bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan ini menjelang Hari Raya Idul Adha ya Mas Ersu. Semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan walaupun kita menjelang hari libur panjang ini, 5 hari ya kalau nggak salah. Iya Oh Mas gitu Ersu. ya? Nah, malah saya nggak tahu, sorry. Kebiasaan. Iya, iya, karena dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad begitu kan 5 hari ini Hmm. banyak yang mudik begitu. Oh Tapi karena resmi sekarang ini ya, 2 hari ya liburnya Idul Adha itu ya, karena ya mengadopsi usulan dari PP Muhammadiyah ya kalau nggak salah ya. betul, Ya. betul, betul, iya. Tapi terus kemudian kan dipanjangkan sampai kemudian pada hari pekan terakhir begitu. Ya, Jadi ya. Indonesia ini jadi saya kira 5 hari. salah satu negara yang libur nasionalnya paling banyak sekali ya di Indonesia ini. Iya, Ya. meski begitu tapi beritanya tetap aja seru ya. Yes, oke. Dan saya kira kita akan mulai beberapa berita. Saya usul kita masih melanjutkan soal ini, Mbak, Mhm. soal BTS korupsi BTS ya. Karena hari ini mulai sidang perdana dari Johnny G. Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta. Itu kemudian perkembangannya yang menarik ternyata ini tentu saja ada kaitannya dengan Pak Johnny G. Plate yang siap-siap untuk menjadi justice kolaborator, tapi tanpa Pak Johnny G. Plate bongkar-bongkar semua sekarang udah media juga udah mulai dapat bocoran-bocoran gitu ya, Mbak ya, berkaitan satu kemarin kita bahas soal ada aliran dana ke staf ahlinya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono dan juga sebelumnya kan ada perusahaan perusahaan dari suami Puan Marani ya yang Mhm. yang juga jadi eksekutifnya udah jadi tersangka dan terakhir ini dibekukan ya Mbak anunya rekeningnya ya. Iya betul. Jadi sejumlah rekening dan juga aset dari PT basis Prima Utama atau yang kemudian dikenal sebagai basis investment begitu itu dibekukan. Kalau rekening itu dibekukan oleh PPATK begitu Mas Hersu. Jadi sehingga kalau untuk rekening khusus ini transaksi untuk yang masuk itu bisa tapi yang keluar tidak bisa begitu karena memang Ya ya bisa ini masuk. memang sudah penyelidikan lebih lanjut ya. Ya, tapi kalau udah dibekukan orang biasanya ngeri juga untuk mengirim nanti daripada diperiksa kan gitu, juga diperiksa ya. Tapi Betul. saya kira ini melengkapi puzzle yang dulu sebenarnya awal-awal ketika kasus ini meledak kan sudah ada chat gitu ya, spider chat itu spider web, apa ya istilahnya ya, yang namanya begitulah spider kan, diagram spider lah gitu ya. Ya, Jadi jaringan begitu ya. jalannya laba-laba kemana-mana yang menunjukkan bahwa semua partai politik ini mendapat aliran dana dari sini dan kemudian khususnya orang kemudian menjadikan terafiliasi kepada tiga calon presiden. Belum tentu duitnya mengalir kepada calon presiden, tapi ada pendukung-pendukung partai politik yang mendukung tiga capres itu semua dapat aliran itu. Ya, ini yang saya kira seru kita bahas nanti. Kemudian soal ini masih jadi trending topik ya Pak, soal Pak Ganjar, belusuan Pak Ganjar di Jakarta ya Mbak Agi ya. Padahal orangnya udah berangkat haji loh. Iya, betul sekali Mas Heru. Ini mengherankan ya. Hmm. Bagaimana sampai dengan hari hari ini begitu saya lihat tadi pagi itu Jateng itu masih menjadi trending topik nasional di Hmm. Twitter begitu. Dan kemudian ketika saya klik itu cuitannya itu sampai ribuan itu membahas soal Jateng.
Tapi kemudian ketika saya melihat ke belakang ya menjadi wajar Mas Hersu karena ini berkesinambungan ya. Ini berkaitan dengan Ganjar yang melakukan belusukan di Jakarta begitu. Sebelumnya dia melakukan belusukan mungkin di Jawa Timur, di luar Jawa dan sebagainya, tapi tidak setrending ini begitu. Apa namanya? Mungkin kalau menurut Ganjar ini adalah bulian, tapi kalau saya melihat ini lebih sebagai peringatan dari masyarakat, dari netizen. Karena ini tidak hanya dari yang oposan atau oposisi, tapi juga dari para pendukung Ganjar sendiri. Tidak hanya dari misalnya bukan bukan warga Jateng, tapi banyak yang memang berasal dari warga Jateng juga. Ini menarik untuk kita Yes, bahas. oke. Nanti saya kira mungkin akan belusukan lagi di pasar-pasar di Arab Saudi kan gitu. Kalau dia ngikutin gayanya Pak Jokowi kemarin, Pak Jokowi kan ketika ke Malaysia pun juga belusukan ke pasar gitu ya, pasar Jokit. Jadi idenya kan dia katanya selalu mengikuti gaya Pak Jokowi. Jadi silakan belusukan di sana. Tetapi sekarang ini Pak Ganjar dengan Pak Anies itu sedang melakukan ibadah haji, dan kemarin Ya. kemudian nyebar foto-foto mereka foto bersama gitu. Adem ya suasananya. Tapi justru yang tidak adem itu, yang bikin tidak adem adalah para pendukung gitu. Terutama ini buzzernya Pak Ganjar karena menyerang Pak Anies yang dianggap menipu ya gitu, bahwa dia diundang oleh Raja Salman, tetapi sebenarnya dia menggunakan fasilitas Haji Furoda. Haji Furoda itu mahal banget ya Mbak ya, lewat yang tiketnya mahal banget. Nah ini akan kita bahas. Nah di luar itu apa yang mau kita menarik juga kita bahas Mbak gitu. Iya, yang menarik kalau menurut saya ini langkah-langkah dari Pak Jokowi dan juga dari Ah, Pak Jokowi Kaisang ya. Sepertinya hmm. dua-duanya ini sama-sama. Kalau Pak Jokowi kemarin kan memanggil Pak Prabowo untuk Hmm. datang ke istana ya. Lagi-lagi ini dalam bulan Juni ada berapa kali nih pertemuan Jadi yang pokoknya dia kelihatannya buat imbang-imbang ya. Kalau habis ketemu Ganjar, dia harus ketemu Pak Prabowo. Hadir di acara Bung Karno, hari Bung Karno, dia harus ketemu Pak Prabowo. Jadi dia ingin mengesankan bahwa dia main di dua tempat semua itu. Kelihatannya begitu Pak. Pak iya ya. Pak Jokowi nggak mau kelihatan hanya main di satu kaki saja gitu ya. Iya betul dan kelihatan benar kata kata loyalis bukan loyalis ya pengurus Gerindra lah itu Habibur Rahman yang mengatakan bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu adalah bestie begitu karena terlihat betul itu kalau berapa saat tidak ketemu Besti. begitu langsung Ya. langsung apa Untung nggak namanya disebutnya kayak menghubungkan. Teletubbies gitu ya, berpelukan gitu ya. Oke, mari kita bahas. Ini ada tiga topik besar tadi ya, tiga klaster besar ya. Ya, Yang ya, ditambah lagi Mas Hersu, apa itu? yang tadi Pak Jokowi itu beserta dengan putranya Kaisang, Oh karena iya 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 Kaisang iya. Iya. rupanya ini ingin dan bahkan itu dinyatakan tidak hanya oleh Kaisangnya, tapi juga oleh istrinya yaitu Erina Gudono lewat akun Twitternya agar Pak Prabowo bersedia untuk datang ke acara podcast oleh Kaisang. Iya iya oke. Seru, bukan hanya soal datangnya ya, tapi itu kan menurut sinyal politiknya yang mesti kita baca ya. Oke. Iya, ya, dan biasanya lelaki tidak bisa menolak permintaan seorang perempuan. Oh gitu. Tergantung Dia perempuan meminta sih. istrinya Mas Hersu. Oh oke Dia gitu. istri dari Kaisang Iya loh, iya. bukan Kaisang, dia istrinya yang Iya, iya. meminta. Mhm. Oke, saya kira kita mulai dari kasus yang terbaru ya, Mhm. berkaitan tadi. Oke, kalau kalau sidangnya saya kira ini nanti memang biasanya kan pada awal persidangan gini masih belum terlampau seru ya. Biasanya nanti awal-awal kalau sudah mulai pembacaan tuntutan dan sebagainya itu baru 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 seru ya di situ Mhm. sidangnya Pak Joni Plate. Tapi kita akan fokus kepada soal pembukaan Mhm. rekening itu dan juga kemarin flashback kasusnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, Mbak. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini ada pernyataan begitu ya Mas Hersu dari Kejaksaan Agung begitu bahwa mereka sudah memblokir sejumlah aset-aset milik PT Basis Utama Prima yaitu BUP itu kalau nama resminya itu tapi di dunia bisnis begitu lebih dikenal sebagai Basis Investment karena memang bergeraknya perusahaan dari Happy Hapsoro yaitu atau Happy Sukmono Hadi yaitu suami dari Puan Maharani ini adalah memang di bidang aset manajemen. Dalam belakangan ini juga dia untuk soal energi begitu Mas Hersu. Dan ini dikatakan bahwa basis investment itu sudah diblokir begitu ya. Dan diketahui
memang perusahaan ini milik dari Hapsoro begitu, walaupun yang dijadikan tersangka dan sekarang sudah ditahan itu adalah dirut dari perusahaan dia, yang dimana kita ketahui perusahaan tersebut memang kita bisa katakan bahwa itu mutlak dimiliki oleh suami Puan begitu, tidak ada investor lain. Memang ada semacam ketentuan kalau sebuah perusahaan itu tidak bisa 100% dimiliki oleh satu orang saja, Hmm. sehingga ada kemudian ada saham, sedikit sekali saham begitu, hanya sebagai untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban tersebut, sehingga bisa dikatakan 99,9% mungkin begitu itu saham dari basis investment ini memang dimiliki oleh Happy Hapsoro. Jadi dalam hal ini sejauh ini Mas Hersu sudah apa namanya, ini sudah makin makin fokus begitu ya, kita jadi makin fokus, dan kemudian timbul juga pertanyaan, kalau seandainya sejauh ini memang eh, perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh secara mutlak begitu ya oleh suami Puan, apakah dia tidak mengetahui begitu, tidak mengetahui adanya transaksi ini? Karena kalau melihat kemarin kita katakan bahwa ada aliran dana dugaan, yaitu pengakuan oleh salah seorang tersangka yaitu Iwan Hermawan begitu, yang mengatakan bahwa dia beserta dengan tersangka lainnya itu mengalirkan sejumlah dana sejumlah 70% itu kepada staf ahli dari Sugiono. Dan kemudian Sugiono ini kita ketahui adalah anggota Komisi 1 DPR, dia juga jabatannya di partai adalah sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, artinya ini Ya, adalah. ya, dan jangan lupa Kominfo ini adalah partner dari Komisi 1 gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Dan Kominfo ini memang partner dari Komisi 1 begitu ya. Jadi ini memang eh, apakah kalau seandainya nanti ini akan terbuka semuanya di pengadilan gitu ya. Walaupun hari ini masih baru Johnny G Plate, tapi saya rasa ada 3 lagi tersangka yang sudah siap gitu untuk masuk ke sidang juga begitu. Orang tentunya akan makin apa Mas Efsum akan makin fokus begitu ya, bahwa kalau seandainya ada dana sejumlah itu sekian besar, apakah mungkin sebagai misalnya ini staf ahli yang bekerja kepada Sugiono dan kemudian Sugiono tidak tahu. Nah, itu kan nanti yang akan dibuktikan di pengadilan. Dan Ya, ya. kemudian sekarang juga ini misalnya ada sejumlah yang mengalir atau yang uang yang dikorupsi begitu ya oleh dirut dari PT Basis Investment ini sejumlah berapa memang sampai sekarang masih belum terungkap besarannya Ya, begitu. ya, ya, ya. Dan tapi gini ya, saya kira kan Pak Johnny G. Plate kan sekarang sudah jadi Hmm. tersangka dan dia Ya. bukan tersangka, udah terdakwa di pengadilan ya sekarang. Dan kalau kendati waktu itu dia menyatakan siap jadi justice kolaborator, tapi katanya karena dia adalah pelaku utama jadi nggak bisa Hmm. dipertimbangkan untuk itu. Saya kira buka-bukaan aja di pengadilan ya, mumpung Hmm. mumpung dia bisa bicara di pengadilan dan nggak ada gunanya juga dia nutup-nutupin kan kasusnya sekarang karena dia udah jadi korban kok nggak ada yang dia Hmm. dia pertaruhkan lagi. Sementara jujur kita mesti menyatakan publik terutama pasti akan meragukan ya bahwa Iya. ini akan buka-bukaan apalagi kalau kemudian berkaitan dengan partai-partai pendukung pemerintah karena kasusnya Pak Joni Plate ini Hmm. terbuka itu ya karena dia kemudian jadi bagian dari oposisi. Kalau Pak Johnny G. Plate misalnya bertahan di Nasdem bertahan dalam koalisi pemerintahan, saya kok ragu ya bahwa kasus ini akan terbongkar gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Dan ini sebetulnya kalau kita melihat menengok ke belakang ya, kita sudah ada apa? Ada pemeriksaan juga begitu dari manajer akunting perusahaan dari Happy Hapsoro apa dan sebagainya. Saya rasa ini tidak akan diblokir kalau oleh PPATK begitu ya. Kalau seandainya memang kasusnya tidak betul-betul kuat. Dan ini dananya 8,3 triliun ini luar biasa loh Mas Hersu. Kalau seandainya hanya terbagi di antara tiga sampai sampai sekarang ya kita tidak tahu dari orang-orang ini kemudian mengalir ke partai juga atau tidak begitu ya, ataukah mengalir ke pihak-pihak yang lain, kita nanti itu kan yang akan dibuktikan di pengadilan. Apalagi kalau seandainya memang Johnny G Plate ini kemudian diterima pengajuannya sebagai justice kolaborator, artinya spider webnya itu jaringan-jaringan kemana saja itu nanti akan
akan muncul begitu, yang aliran ke sana. Karena memang yang kemarin juga yang kita bicarakan baru saja kemarin itu kan alirannya menurut salah satu tersangka yaitu Iwan Hermawan itu memang tidak hanya ke para vendor-vendor ini begitu kan vendornya banyak Mas Hersu ya. Vendor yang apa menyediakan untuk membuat menara BTS tersebut begitu. Tapi juga ternyata diduga mengalir kepada para penyidik dari BPK begitu. Dan kemudian yang lainnya lagi kan masih disebutkan ada beberapa begitu. Jadi inilah yang kemudian nanti akan saya rasa ini akan menjadi salah satu korupsi yang terbesar begitu yang ada di Indonesia yang melibatkan begitu banyak pihak baik Ya, itu orang politik maupun lembaga keuangan dan dan pemeriksa. ini patut diduga apalagi menjelang pemilu ini mengalir dananya untuk dana pemilu dan juga untuk dana pilpres kan gitu itu yang Betul, dicurigai betul. karena itu waktu itu kan Pak Surya Paloh sudah menantang untuk buka deh semua gitu ya dari ujung kiri ke ujung kanan dari barat sampai timur buka. Nah ini harus didorong untuk dibuka walaupun kita tahu bahwa kita ragu soal itu. Tapi kan di sini ada yang jadi saya kira dalam posisinya Nasdem itu pasti punya data juga untuk buka itu Oh, melalui pasti. Johnny G. Plate. Mhm, mhm. Oke, Oke. mari kita Dan ini Mas Hersu, saya rasa ini ada sandera baru lah dalam hal ini ya. Eh, ya. kalau yang tadinya pihak misalnya pihak oposisi begitu seperti Pak Surya Paloh dan juga Pak SBY begitu posisinya dalam posisi sandera ada sesuatu yang kemudian bisa dimainkan. Tapi dalam hal ini walaupun yang menjadi istilahnya korban dalam tanda petik begitu walaupun dia tetap apa namanya tetap melakukan korupsi, tapi kan ini korupsinya tebang pilih begitu kan pemeriksaannya kita bisa katakan demikian. Ya. Hanya kepada mereka yang tidak sejalan saja kemudian ini muncul begitu. Mungkin kalau seandainya masih dalam satu koalisi belum tentu ini akan muncul begitu. Nah, Yes. dalam hal ini saya melihat adanya sandera baru dan kemudian Pak Suryo Paloh melihat ini sebagai salah satu kekuatan yang memang yang menjadi korban adalah Pak Joni G. Plate. Tetapi seperti kata Mas Ersu tadi, data-data yang saya rasa ada di tangan Pak Surya Paloh itu juga yang menyebabkan kemarin Pak Surya Paloh itu merasa yakin dan dia menyatakan bahwa Anies tidak akan ditersangkakan begitu. Karena Yes. akhirnya larinya ke sana. Begitu juga dengan SBY. Pak SBY juga lewat bukunya yang kemarin rame itu ya Mas Hersу ya, Ya, ya. buku tentang cawe-cawe Pak Jokowi itu dia juga menyatakan bahwa yakin bahwa Muldoko ini tidak akan menang begitu. Ya, ya, ya. Oke. Ini saling 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 menyandra sesungguhnya ya sebenarnya. Jadi jangan terlalu pede lah ini yang sekarang. Karena mereka juga pasti tahu permainan Pak Jokowi kok begitu ya. Dan Ya. nanti ini soal waktu aja gitu ya. Soal waktu yang saya kira mungkin akan ada buka-bukaan. Jadi itu menarik. Jadi semakin ada kasus seperti ini, walaupun awalnya tebang pilih, menurut saya bagus gitu. Karena ini jadi pintu masuk untuk bongkar-bongkaran semua gitu ya. Oke, Bagi. Kita pindah ke topik Jawa Tengah dan Anies ya. Ya, ya. Ya. Ini memang menarik ya karena kemarin juga akhirnya kan soal ini ditanyakan kepada Pak Jokowi juga Pak Heru Budi yang pada kemarin waktu itu dia belusuan ke pasar juga ya akhirnya ya Pak kalau nggak salah ya Pak Jokowi sama Pak Heru itu ya ini ditanyakan kan soal itu ternyata waktu kemarin Pak Ganjar menelpon Pak Heru Budi itu nggak diangkat nelponnya ya karena kata Pak Heru Budi saya sedang menjadi saksi di pernikahan jadi nggak diangkat terus dia kemudian menelpon Pak Joko Setiono ya yang jadi sekda eh, DKI ini dan kita tahu nih satu paket nih sebenarnya kalau Pak Joko sama Pak Heru ya kalau Pak Heru drop-dropan tapi kalau Pak Joko ini kok tiba-tiba bisa dari Bali terus muncul jadi sekda kan gitu pasti ada apa-apanya jadi ini bagian dari dream team lah dari all the president men lah begitu yang ada di DKI. Nah mungkin Ganjar merasa seperti itu jadi dia kemudian masuk situ tapi yang dia nggak sangka kalau publik kemudian yang justru malah nggak terima dengan cara semacam ini bukan hanya publik Jakarta tapi saya juga merasa publik Jawa Tengah yang loh ini di persoalan sebagai orang Jawa Tengah loh ini banyak sekali persoalan di Jawa Tengah kenapa dia ngurusin yang lain-lain gitu kan soal air bersih soal banjir soal macam-macam itu kan banyak sekali yang jadi persoalan di Jawa Tengah belum lagi kalau saya kemarin usul coba Pak Ganjar ketemu para buruh di Jakarta gitu ya, terus ngomongin soal upah minimum provinsinya, wah itu pasti lebih seru lagi nanti. Iya, iya betul sekali Mas Hersu begitu. Jadi kita memang terkejut ya bahwa ternyata pada belusuan dari Ganjar di DKI Jakarta ini kan sudah terjadi pada hari Sabtu ya, mulai dari hari Hmm, Sabtu terus kemudian hari Sabtu dia menyambung kepada acara
acara Bulan Bung Karno itu begitu, kita perkirakan bahwa itu tidak akan berlangsung lagi begitu, karena memang pada hari itu juga kemudian sudah banyak sekali bulian kepada Ganjar begitu di media sosial, itu begitu dipersoalkan, bahkan tidak hanya dari pendukung Ganjar, tapi juga tidak hanya dari orang yang tidak mendukung Ganjar, tapi juga dari pendukung Ganjar sendiri itu kan kemudian bahkan sampai mengusulkan supaya Ahmad Basarah dan kawan-kawan, Adiana Pitupulu begitu diganti begitu, karena mereka telah menjebloskan Ganjar begitu, karena akibat dari itu kemudian Ganjar malah kredibilitasnya itu malah justru dianggap apa ya, dianggap tidak kompeten begitulah ya, karena sudah melakukan belusukan di kampung orang begitu, dan kemudian juga kemudian dia menelpon begitu secara langsung begitu, itu tidak etis begitu. Nah, ternyata Ganjar pada hari Ahadnya begitu ternyata dia tetap melakukan belusukan. Nah, itulah yang rame Mas Hersu. Kemudian di media sosial itu dia mempersoalkan soal air bersih begitu kan, terus dia mempersoalkan soal pendidikan begitu, ada soal KJP gitu, dan juga pasar. Nah, ini kalau kita bisa melihat ini yang beberapa yang saya ambil begitu dari media sosial. Ternyata pada bulan Juni ini juga itu ada pasar-pasar yang di Jawa Tengah begitu, yang di Semarang malah ini itu yang ternyata memang pasarnya sepi, yang dianggap perlu dibenahi, bahkan anggota DPRD sampai ke sana meninjau apa dan sebagainya. Yang itulah yang seharusnya itu menjadi tugas Ganjar, yang justru harus dibenahi oleh Ganjar. Ini menarik sekali Mas Hersu. Dan kemudian persoalan air bersih juga. Waduh, itu salah satu yang mengunggah begitu adalah aktivis, saya tahu begitu, yang kemudian dia mengunggah bahwa persoalan air bersih di Jawa Tengah itu tidak main-main. Bagaimana ada sebuah tempat begitu yang sudah bertahun-tahun dan persoalan air bersihnya ini tidak selesai juga. Dan akhirnya ini malah kembali menyasar kepada Mbak Puan begitu. Bagaimana Mbak Puan sekitar mungkin 2 tahun yang lalu ya, kita pernah juga sih membahasnya di podcast kita begitu Mas Ersu, bagaimana Mbak Puan di sebuah lokasi mungkin itu daerah sekitar Wonogiri atau apa begitu, dia ke sana dan kemudian mengatakan saking tidak ada air bersih maka orang sampai tidak mandi begitu, orang hanya cuci muka saja. Ini salah satu persoalan yang memang ada di Jawa Tengah. Tapi Ganjar carinya di Jakarta begitu. Terus kemudian juga saya heran begitu ya. Memang netizen itu pandai-pandai begitu ya, pinter-pinter. Sampai data soal air bersih di tiap provinsi bagaimana itu ada apa ada diagramnya, itu sampai ditampilkan Mas Hersu di media sosial. DKI urutan keberapa? Memang DKI untuk urusan air bersih ini masih di atasnya Jawa Tengah ya. Terus kemudian ada provinsi mana, terus di bawahnya ada Jawa Tengah dan sebagainya. Dan ini trending Mas Hersu dengan nama Jateng begitu kalau kita ada di apa di Twitter begitu ya. Sebenarnya yang cocok Trending sebenarnya dengan bukan, ini. artinya cocoknya Ganjar itu bukan belusuan dan kemudian mempersoalkan itu. Justru dia dibanding apa sih yang sukses di Jakarta yang ternyata kok dia nggak sukses lakukan di Jawa Tengah dan bagaimana memperbaikinya. Begitu mestinya ya, dan ini sudah ada waktu tersisa dia sebagai gubernur, jadi crash program beresin semua gitu sebelum dia jadi nanti running pada presidensi, karena ini akan jadi beban buat Ganjar. Setiap kali dia melakukan kritik, ini orang seperti Ganjar agak susah nanti kalau dia ngomongin kritik atau dia ngomong program, saya akan melakukan ini untuk Indonesia misalnya, orang bilang aduh di Jawa Tengah aja belum beres ngomongin Indonesia gitu. Itu kan jadi beban berat loh ini buat buat Ganjar saya kira. Iya, ya, saya rasa ini yang masih belum lengkap, persoalan yang kemarin tidak diblusuki begitu ya oleh Ganjar itu antara lain adalah misalnya rumah-rumah kontrakan atau kos-kosan dari para buruh yang ada di Jakarta begitu kan, seharusnya juga ke sana dan apa keluhan mereka. Yang tentunya nanti orang akhirnya akan mengungkap persoalan perburuhan, UMP, UMK yang ada di Jawa Tengah juga begitu kan. Ini menarik Tapi sekali. oke, itu saya kira itu biarkan melanjutkan. Tapi yang saya justru heran kan ini kan menarik sebenarnya foto ini ya. Kalau kita lihat ini ada foto, ada setidaknya saya lihat ada dua foto ya. Saya nggak tahu ada berapa foto yang saya lihat. Ada foto pertama itu Pak Ganjar dengan Pak Anies bersama dengan istri, dan kemudian ada Pak Suharto Monoarfa ya, Kepala Bappenas, terus ada istri Ganjar dan ada putrinya Pak Anies ya. Ini foto pertama. Kemudian ada yang foto kedua, ini foto rame-rame nih ya, satu keluarga ya, Pak Anies dalam keluarga besar gitu. Ini orang kemudian banyak komentar adem nih, para pimpinan ketemu di Tanah Suci dan mudah-mudahan mereka dapat petunjuk dari Allah gitu untuk bagaimana bagi bangsa ini. Tapi yang saya nggak tahan itu buzzernya ini yang kemudian yang menyerang itu justru kalau kemarin-kemarin kan awalnya kita bahas buzzernya Pak
Anies yang membela tapi konyol gitu ya. Membela dengan unggahan screenshot itu saya kalau nggak salah ya screenshot Iya, YouTube, YouTube gitu yang biasa betul. thumbnailnya itu ngaco Iya. kan ya. Thumbnailnya itu memang ini kan banyak di YouTube ini konten-konten yang seperti itu ya bikin thumbnailnya diedit-edit yang kayak misalnya akhirnya KPK gerebek rumahnya Pak Jokowi, ah misalnya begitu dari sisi dari tapi dan ini penontonnya gede gitu dan Iya. nonton jangan dianggap orang yang naif banyak sekali orang tokoh-tokoh politik nasional gitu bahkan pensiunan-pensiunan yang punya pernah pejabat di pemerintahan itu ngirimin saya ke situ gitu dari saya dari judulnya aja udah nggak percaya begitu tapi banyak orang yang percaya gitu dan kemarin yang disindir oleh Gibran kan lu kok tiba-tiba yang konyolnya juga di situ ada ketika sedang sedang tawaf Anies dengan apa dengan Raja Salman ya Mbak ya tiba-tiba itu ada wajah Gibran di situ itu ini konyol juga ya ada yang maksudnya pendukung Pak Anies membela tapi konyol gitu karena Ya. sebenarnya maksudnya dia membela dengan baik tapi karena dia tidak cukup cross check beritanya asal comot aja screenshot dikirimin orang nggak mau cross check langsung dan itu bela konyol tapi yang oke lah itu kenaifan kekonyolan gitu yang yang lakukan maksudnya dia membela tapi yang saya nggak tahan tuh nyerang itu loh sekarang yang soal diisukan bahwa Anies Baswedan tuh ngibul dan ini kalau nggak salah jadi trending topik juga ya Mbak Agi. Iya, ini rame Mas Hersу. Ini menjadi semacam kayak jadi tweet war kalau saya lihat begitu ya, saling serang terus kemudian saling membuktikan begitu. Jadi ceritanya Pak Anies kan memang dia ada semacam wawancara begitu dengan media nasional begitu dan itu kemudian diviralkan. Saya lihat diviralkan di antara para pendukung Anies sendiri begitu Mas Hersu, yang di mana dia diwawancara dalam rangka dia berhaji begitu ada latar belakangnya memang sekeluarga itu berhaji tapi memang itu atas undangan dari Raja Salman. Jadi dia kurang lebih mengatakan saya mendapat undangan kerajaan dari Arab Saudi dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram begitu katanya. Jadi dari pintu kita tempat tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Terus kemudian dia juga mendoakan ya kurang lebih kalau yang saya lihat videonya dia mendoakan masyarakat Indonesia yang belum berhaji kurang lebih agar nanti bisa menyusul berhaji seperti dia dan keluarga dan sebagainya begitu. Nah, terus kemudian ini ada serangan begitu Mas Hersu, serangan dari buzzer Anis begitu. Salah satunya itu bernama John Sitorus yaitu kalau tidak salah kalau di Twitter itu namanya @miduk ya, @miduk 17 atau berapa begitu ya. Nah, ini tapi luar biasa sih Mas Hersu. Ini serangannya itu brutal kalau saya lihat ya. Jadi dia menyindir Anies yaitu dengan dia mengatakan bahwa Anies itu salah satunya dia ngibul gitu lah, dia bohong besar, dia ngibul dan menyebut Anies itu menggunakan jasa travel yang dilengkapi dengan fasilitas mewah sehingga seolah-olah dia memang diundang begitu, padahal itu adalah fasilitas dari travel. Jadi dia mengatakan ngakunya diundang kerajaan Arab Saudi ternyata pakai jasa Dream Tour dengan segala fasilitasnya. Ya jelas terlihat mewah, ada kendaraan khusus, ada tempat menginap khusus begitu. Jadi seolah-olah bahwa tempat menginap Anies yang mewah itu adalah dari karena dia membayar kepada Dream Tour tersebut, yaitu salah satu jasa apa jasa transportasi mewah berikut dengan akomodasinya begitu sehingga dituduh bahwa apa yang dikatakan Anies itu adalah bohong besar gitu. Jadi jujurlah ya, jangan biasakan bohong. Disenggol berkali-kali oleh tentara kerajaan Arab itu fakta memalukan, dia mengatakan demikian gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa ini daftar 50 orang Indonesia yang diundang secara resmi oleh Kerajaan Arab Saudi untuk haji tahun ini tidak ada nama Abbas yaitu Anies Baswedan. Mohon maaf, jangan ngibul lagi. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh ini sudah kemudian di retweet Mas Hersu ya secara luas begitu dan orang memang akhirnya membuat meme gitu, membuat semacam apa kalau meme itu karikatur semacam itu ya bagaimana Anies ini ngibul begitu. Bagaimana dia ngarep gitu diundang oleh Raja Salman dan sebagainya. Dan kemudian ada klarifikasi dari Republika. Dia mengatakan, menurut informasi yang diterima Republika dari orang yang mengerti soal masalah tersebut di Arab Saudi, Anies memang benar diundang oleh Raja Salman. Hal itu bisa dilihat dari kedatangannya bahwa Anies dijemput oleh protokol dan mobil kerajaan. Simbol kerajaan terlihat jelas di kendaraan yang ditumpangi oleh Anies. Jadi ia diundang oleh kerajaan. Begitu klarifikasi di Republika. Ini mengerikan Mas itu hal-hal seperti ini. Jadi fitnah, terus kemudian fitnah yang begitu sangat diyakini dan dibungkus dengan narasi-narasi bombastis begitu ya. Dan kemudian ditambah lagi kalau di YouTube itu kan
ditambah dengan gambar-gambar yang apa ya, gambar yang diedit gitu. Jadi satu gambar ditambah dengan gambar yang lain sehingga seolah-olah itu ada pada momen yang sama Ya, gitu. dan walaupun sebenarnya kalau kita mau teliti sedikit, banyak sekali juga editing yang gambarnya itu ngaco banget dari sisi situ aja antara kepala dengan badan nggak nyambung gitu ya. Tapi kok ya banyak sekali yang nonton gitu dan percaya gitu tuh loh. Dan Iya, ketika iya. orang-orang seperti ini yang kita sebut dalam apa echo chambers gitu ya. Itu mau Mhm. dijelasin kayak apapun percaya nggak percaya dengan penjelasan kita, Mbak. Dia lebih percaya dengan apa yang dia serap di media sosial itu. Jadi saya ngeri ya membayangkan itu ya orang-orang yang hidup dalam echo chamber ini ya mereka Mhm. hidup dalam dunia maya betul-betul ini dalam pengertian maya sesungguhnya karena tidak Mhm. tidak dalam realitas kan gitu. Mhm. Sama juga Iya. misalnya Pak Jokowi sudah diturunkan karena ada ijazah palsu. Itu banyak sekali orang yang sangat percaya dan saya Mhm. pikir gimana ya kalau ada orang percaya seperti ini apa dia tidak membaca berita ternyata enggak orang-orang ini seperti ini hari-hari ke harinya cuma mengkonsumsi YouTube dan dia mempercayai realitas itu gitu loh. Ngeri banget ya. Iya ya, memang betul orang yang hidup dalam echo chamber itu makin makin ke sini ya, makin hari itu makin banyak. Karena memang banyak yang tidak menyadari bahwa algoritma YouTube begitu itu memang Ah, bekerja seperti itu. Sehingga hmm, kalau seandainya kita mengklik begitu sesuatu yang masuk ke beranda kita yang ditawarkan oleh YouTube gitu ya, sekitar 2 jam pertama dari sebuah unggahan itu kan YouTube masih mengedarkan begitu. Jadi kalau seandainya itu disambut dengan baik, banyak yang mengklik, maka itu ya. akan terus ditawarkan kepada mereka-mereka baik yang sudah menjadi subscriber maupun yang belum. Nah, Hmm. ini banyak yang tidak menyadari ketika dia misalnya seorang loyalis Anies, kemudian dia lebih banyak setiap kali ada yang ditawarkan oleh YouTube di beranda dia langsung mengklik apa yang Anies ini dan kemudian banyak sekali di situ misalnya ada pendukung yang melakukan hoax atau pendukung yang lebay gitu dia juga juga lihat dia juga tonton gitu maka dia akan mendapatkan asupan itu terus menerus sehingga dia otomatis tidak akan melihat bagaimana misalnya capres yang lain bekerja bagi apa Nah, yang iya. dilakukan begitu juga sebaliknya kalau dia terus rutin nonton Ganjar begitu ya berikut dengan narasi-narasinya aksinya dan sebagainya maka dia tidak akan tahu bagaimana prestasi yang lain, misalnya prestasi dari Prabowo, prestasi dari Anies, begitu dia melihat apalagi kalau di situ ada narasi-narasi pendukung yang demikian apa ya bisa membuat otak itu tercuci begitu Mas Hersu. Nah, Karena itu mereka tidak cuma ingin disadari mendengar apa mereka yang mereka inginkan. inginkan gitu ya. Iya, Ya. iya betul. Dan kemudian mereka tidak mencari konten by search gitu dengan pencarian. Seharusnya kalau saya ingin mencari misalnya resep ibu-ibu gitu ya, resep makanan, saya mencari resep makanan khusus yang ini misalnya. Terus kemudian ini mau dilurahkan bagaimana cara memasak kambing, terus bagaimana menghadapi anak yang seperti ini. Jadi kalau saya lebih banyak by search gitu. Kalau by search pun juga kuat, nanti kita akan ditawari yang lain-lain tuh. Ya, ya Misalnya kan begitu Anda cari makanan pasti Anda akan dijejelin terus makanan semua gitu ya. betul, betul. Nah, Ya, itulah kita hidup di dalam echo chamber ke sehingga chambers ya. Hmm. dibuat ke situ sehingga kita tidak bisa mendengarkan Yes, yang ini lain. bahaya. Ini penting sekali Bahaya. kita ingatkan ya bahayanya coba open mind gitu ya supaya dengan cara begitu kita itu ketika mengambil keputusan ya rasional ya jadi kalau Anda mendukung seseorang kita mesti sarankan gitu ya jangan membabi buta dukung orang itu Anda betul-betul ketika memilih seseorang ya berdasarkan plus minusnya pertimbangan-pertimbangan yang lebih oke memang kita tahu bahwa milih seseorang itu lebih pertimbangan emosional tetapi harus melalui proses yang rasional itu yang mesti kita dorong kan gitu ya tapi yang Iya. ikut yang tadi tidak berlaku kalau Anda nonton konten saya, Mbak, channel saya Harus Bunuh Poin. Karena walaupun Anda mengklik berkali-kali Harus Bunuh Poin, Anda nggak akan dapat di beranda Anda nggak akan warawiri karena kan di apa di shadow ban. Itu tidak berlaku untuk Iya. yang walaupun walaupun Anda sudah jadi subscriber Anda tidak akan dapat kiriman itu kecuali notifikasi saja ya. Iya. Yang lain Iya. tidak beranda yang tadi tidak dijejelin dengan berbagai info soal itu. Tapi Mhm. ini penting kita ingatkan ya dalam kasus seperti ini apalagi kaitan dengan haji gitu ya dan mohon maaf kalau kemudian lihat nama tadi yang ngirim kan mungkin ya saya nggak tahu ya nama juga bisa salah itu bukan orang Islam gitu ya ini kan Mhm. jadi nambah memperburuk situasi nambah Iya. pembelahan begitu kan Betul. ini nggak bagus apalagi kan haji ini kan sebenarnya wilayah personal banget gitu masa iya sih Mhm. orang ngibul di tengah suasana haji gitu dan kalau Mhm. kita mau lihat track recordnya Anies Baswedan ini kan orang yang kalau ngomong hati-hati gitu ya dia nggak pernah
nggak Mhm. pernah bluffing, nggak pernah pokoknya nggak ada track record yang ngibul lah gitu, yang dia selalu menyatakan sesuatu yang sangat hati-hati dan bahkan terlalu hati-hati yang kita yang gitu ya. Jadi nggak Dan mungkin dalam haji ini dia ngibul gitulah. Saya ya, percaya, dan lebih percaya pada kalau Anies daripada seandainya Anda tadi apa pendukungnya siapa tadi, nggak tahu, pendukung Pak Prabowo atau pendukung Ganjar, saya tidak tahu. dia John Sitoris itu adalah loyalis Pak Jokowi dan Oh, juga oke. adalah pendukung Ganjar. Jadi Oh, oke, ya, kita ya. bisa katakan semacam Ganjaris lah begitu Hmm, ya. hmm, Jadi ini memang kalau kita melihat namanya mungkin John Sitorus gitu, mungkin dari namanya non-Muslim gitu. hmm, hmm. Dan kalau seandainya Anies Baswedan ini memang bohong, saya rasa ini bohongnya keterlaluan karena Iya. sangat Nah, mudah kita akan mengecam dibuktikan. keras ya. Saya kira kalau sampai Anies Baswedan bohong itu pasti kita harus kita kecam keras. Nggak boleh ulah soal, Betul. Dan apalagi dan soal ibadah. betul, Ya. dan ini akan mudah sekali dibuktikan. Yes. Artis-artis saja, kalau tidak salah itu salah satu artis dangdut terkenal lah. Begitu aja juga ada yang mendapatkan undangan dari Raja Salman gitu. Apalagi ini seorang Anies gitu dan kemudian juga calon presiden dia tahu begitu kan. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat mudah dibuktikan. Jadi kalau seandainya memang Anies berbohong itu dia konyol sekali begitu Kalau ya. Ganjar apakah juga sama undangan raja ya Mbak, kok dia bisa ketemu sama Pak Anies itu? Nah, saya tidak tahu, tapi yang jelas dia dijamukan oleh Raja Salman ya. Karena Ganjar ini kan pergi bersama Ganjar pergi bersama Puan kan sebagai pendampingnya baru kemarin dia berangkat begitu Oh, kan oke. begitu. Ini anu ya, official pejabat negara ya kalau kalau Puan itu ya, Iya, iya betul. sebagai ketua DPR. Dia undangan juga Pak Raja ya kalau gitu, atau atas nama Nah, pemerintah. iya, saya tidak tahu itu apakah dia secara pribadi ataukah juga termasuk ke dalam 50 undangan itu. Tapi yang jelas setelah sampai di sana mendapatkan jamuan yang sama dengan Anies. Makanya Oh, mereka makanya ketemu betul-betul gitu ya. ketemu. Dan di situ Mereka ada Pak Suharto Monoarfa juga karena pejabat negara betul. ya, menteri gitu. Hmm. Dan kita tahu kan kalau Mbak Puan ini kan sekarang dia ketua DPR, dan DPR kan juga mengirim itu, ada kalau nggak salah waktu itu 50 orang ya yang termasuk untuk melakukan Ya, investigasi. yang yang sempat ramai ya minta Kami fasilitas itu ya. Saya Garuda. kira udahlah, jangan dihentikanlah ya narasi-narasi semacam ini ya. Kalau kemudian itu dipelintir gitu, kalau faktanya nggak bohong, itu dipelintir ya, jangan diteruskan. Kali kalau dalam kasus Ganjar, saya kira itu wajar kemarin jadi perdebatan itu karena soal ini kan orang kemudian membandingkan karena satu dia masih gubernur Jawa Tengah, dan kedua persoalan Jawa Tengah memang banyak jadi persoalan, kenapa dia kemudian udah cawe-cawe, nah cawe-cawe itu sekarang ini istilahnya ya, cawe-cawe ke urusan wilayah lain yang relatif, bukan relatif, bahkan jauh lebih baik di wilayah Ya. dia sendiri kan begitu. Mhm. Kalau saya nggak lihat targetnya itu dalam kasus Ganjar, saya mesti ngomong saya nggak lihat targetnya sebenarnya untuk mendowngrade Pak Anies, enggak. Artinya Mhm. kan ada juga dulu upaya-upaya misalnya kalau urusan Jakarta itu kelihatan yang dilakukan oleh pejabat gubernur Heru Budi ya, yang memangkas berbagai program-program Pak Anies, ya itu bagian dari operasi untuk mendowngrade Anies Baswedan. Tapi kalau Pak Ganjar saya kira enggak, ini lebih pada pencitraan gitu ya. Dia mau nunjukin bahwa dia gaya dia seperti ngikutin Pak Jokowi gitu kan ya Mbak Agi ya. Iya, kalau saya melihat juga seperti itu. Jadi semacam copycat gitu. Kalau dulu Jokowi berhasil, mengapa tidak saya lakukan juga? Dan saya rasa ini akan berhasil karena sepertinya profil dari masyarakat kita masih sama saja begitu ya. Dalam dalam arti melihat sesuatu sebagai wong cilik itu, oh itu adalah saya. Jadi dia adalah cerminan saya. Jadi saya memilih dia begitu kan. Ya, Padahal ya, ya, pesan yang memilih pemimpin kita harus pilih yang ya. jauh di atas kita namanya menjadi Iya, pemimpin kita jangan kan. lupa, jangan lupa Pak Joko Widodo ini waktu itu dia gubernur DKI Jakarta gitu. Kalau dia Iya. berusaha di Jakarta dia wajar. Terus kemudian kalau gaya nelpon di depan wartawan kemarin yang seperti kita bahas kemarin kan ya, dia ya Mhm. wajar Presiden Jokowi karena dia presiden, dia nelpon menterinya gitu. Walaupun sebenarnya secara etika tidak tidak boleh, harusnya tidak dilakukan, tapi tetap saja dia tak punya hak untuk menelpon. Kalau Ganjar tiba-tiba nelpon Gubernur Jakarta, PJ Gubernur Jakarta, sekdanya, ya ini untuk pirang perkoro gitu. Kalau alasannya soal koordinasi, ini bukan soal koordinasi. Koordinasi itu seperti yang dia sebutkan kemarin ketika ada warga dia yang punya bisnis di Bekasi, para pedagang bakso, ada persoalan di Bekasi sebagai gubernur Jawa Tengah, wajar dia mengkomunikasikan, Pak ini ada warga saya yang tinggal di tempat Bapak, dan ini ada persoalan seperti ini bisa dibantu, itu wajar. Tapi kalau ini ada orang warga Jakarta, kemudian dia punya persoalan dengan pemerintahnya, tiba-tiba dia yang menelpon, kan ini kan berlebihan apa yang dilakukan oleh Ganjar ya kan. Iya, iya, memang betul. Dan kemudian juga ini memang sejauh ini yang disorot adalah Bawaslu ya, Mas Hersu. Karena Mm-mm. bagaimana Bawaslu itu membuat perlakuan yang berbeda kepada para calon Ya,
presiden ini, capres ini begitu. Salah satunya mungkin yang paling mencolok adalah ketika mereka sama-sama melakukan sholat begitu, baik itu sholat biasa begitu, sholat 5 waktu ataukah sholat Jumat begitu. Karena kan memang kemarin juga ada suatu kejadian di mana Ganjar begitu sholat Jumat begitu di sebuah masjid, dan kemudian ada juga Ahmad Basarah dan para petinggi PDIP yang tetap kalau Ganjar biasanya menggunakan baju putih, sementara yang mendampingi dia kan menggunakan baju partai begitu kan, dengan ada lambang PDIP begitu. Dan kemudian mereka santai-santai saja, mereka diperbolehkan untuk sholat Jumat di masjid tersebut. Sementara kita tahu kalau seandainya Anies yang melakukan itu, kita sorot Anies karena memang perbandingannya sejauh ini penolakannya kepada Anies bukan kepada Prabowo begitu ya. Nah, sementara kalau Anies melakukan sholat 5 waktu atau kan sholat Jumat di masjid saja, suka ditolak begitu Mas Hitsu, dan Iya. itu Nah, beberapa kali yang kejadian. Surabaya pada waktu itu Bawaslunya Ya. membuat edaran sebelumnya ya. Iya, Oke. bahkan itu tidak ada baju partai di situ kan. Nah, ini yang sudah jelas baju partai apa, terus kemudian juga ada kerumunan juga di situ, tapi bisa berlangsung dengan biasa saja. Nah, Yes. ini yang Ini kemudian soal perlakuan lah ya, kesamaan perlakuannya. Memang sudah kelihatan keadilan. cawi-cawi, hasil cawi-cawi Pak Jokowi itu ya itu hasilnya. Ya, ada satu lagi Mas Hersu, itu yang terjadi di Bengkalis. Dan kita tidak akan bahas itu, tapi memang betul hasil cawe-cawe itu salah satunya ini ada video viral begitu, seorang ibu-ibu yang kemudian dia meluapkan kekesalannya bagaimana cawe-cawe di tingkat pusat oleh Pak Jokowi itu langsung di copy paste begitu oleh camat dan kemudian oleh lurah, oleh apa namanya pemimpin daerah setempat begitu, dan bahkan sampai ada RT begitu yang dipecat karena dia ketahuan apa mendukung PKS begitu, dan kemudian juga hanya sekedar berfoto begitu bersama dengan PKS atau dia ketahuan bahwa dia afiliasinya adalah kepada Anies, itu langsung misalnya dia adalah pegawai atau apa, dia langsung disingkirkan. Ini menarik sekali Mas Hersu, bagaimana cawe-cawe itu kemudian diterjemahkan Dampak menjadi sudah sesuatu. bisa pastikan lah ya, cawe-cawe itu dampaknya serius sekali karena Ya, dia serius serang. banget, betul. Yes. Oke. Saya kira topik terakhir kita bahas soal Pak Prabowo Pak Jokowi ya. Ini cawe-cawe juga ini ya. Iya ya, kemarin kemarin tiba-tiba dan rame ini ya wartawan, karena wartawan sesudah pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mereka mengajak Pak Prabowo foto bersama begitu kan, jadi terlihat ada keakraban begitu, karena mungkin juga karena Pak Prabowo ini lebih sering berkunjung ke istana begitu kan, sehingga wartawan itu sering sekali dalam 1 bulan saja berapa kali ketemu dengan Menteri Pertahanan gitu, sehingga terjalin keakraban dan akhirnya mereka berfoto bersama. Tapi yang jelas ini adalah bentuk dari Pak Jokowi begitu ya, bisa dikatakan tanpa tedeng aling-aling juga ya Mas Hersu, memperlihatkan bagaimana bagaimana dia dekat dengan bestinya ini. Karena sesudah itu Pak Prabowo juga ketika ditanya dia mengatakan ya Pak Jokowi menanyakan bagaimana rencana Pak Prabowo di masa depan. Ini kan kalimat Nah, yang dikatakan Pak Prabowo ini memiliki 1.000 makna. Bagaimana Pak Jokowi begitu bagaimana mempertanyakan. kabinetnya nanti kalau terpilih, siapa yang akan jadi capresnya, kan gitu-gitu, mau diteruskan nggak ini semua pembangunan. Nah, kira-kira itu yang mungkin ditanya Pak itu ya. Dan tapi ini menarik seperti saya sebut tadi. Ini kelihatannya Pak Jokowi selalu main di coba dua kaki gitu ya. Pokoknya kalau udah ketemu Ganjar dia harus juga ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan Ibu Megawati dia juga harus menunjukkan pada Pak Prabowo. Ini kan dia harus menyampaikan pesan gitu ya, bahwa dia nggak masih tetap belum bisa nggak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh PDIP gitu ya, dia masih juga bermain dengan Pak Prabowo, dan kemudian ini yang kita bahas juga berkali-kali, pemberontakan terhadap PDIP itu perlawanannya itu yang frontal itu justru dilakukan oleh Kaisang kan gitu. Kalau Gibran ya selaman serumun selamat gitu kalau orang Jawa nyebutnya gitu ya, cara mainnya lebih halus. Tapi kalau Kaisang ini kan frontal Mbak, ini kan yang seperti Anda, bahkan istrinya ikut-ikutan nih sekarang ya, Rina Gudono ini ya. Ya, jadi ini flashback sedikit. Kemarin ternyata kedatangan Pak Prabowo ke harlahnya PMI PMII, gitu, di pergerakan Solo ya, di Solo ya. mahasiswa Islam Indonesia Ini yang Mas yang Yesus. afiliasinya ke PKB lah kira-kira gitu ya. Iya, iya betul, yang ada di Solo itu ternyata adalah untuk mewakili Pak Jokowi yang tidak bisa hadir di sana. Oh, gitu. Gitu, iya. Jadi bukan, makanya saya juga heran kenapa PMI mengundangnya adalah justru Pak Prabowo. Oh, mungkin karena mereka satu koalisi Kenapa begitu. nggak Pak Maruf? Maruf Amin dia kan, Pak Maruf Iya, Amin saya juga NU. berpikirnya begitu. Kalau tidak malah Pak Mahfud MD misalnya seperti itu Iya, begitu. Dengan menyarut NU-nya ya di situ ya.
Iya, tapi ternyata malah justru Pak Jokowi tidak bisa hadir, ya, diwakili oleh Pak Prabowo di situ. Aneh Ini kan banget aneh ya itu sekali. kalau nggak ada tujuan politik sama sekali ya. Betul, begitu. Ya, ya, Iya, ya. iya. Dan kemudian iya Mas Hersu katakan tadi, ini menarik banget bagaimana dari pihak PDIP ini kan menginginkan agar Kaisang ini segera apa namanya ya melakukan pendaftaran lah begitu menjadi kader dari PDIP. Bahkan Eriko Sotarduga yaitu ketua bidang pemuda di PDIP itu mengundang kapan yuk kapan kita bisa ketemu begitu agar semuanya menjadi lebih jelas begitu. Sementara kalau dari Hasto sendiri juga sudah wanti-wanti mengatakan bahwa tidak bisa untuk satu keluarga itu berbeda pilihan politik Ya, karena ya. Pak Jokowi sudah PDIP maka Kaisang juga harus begini. Tapi ini yang menarik adalah justru Kaisang ini memperlihatkan di media sosial Mas Hersu itu dia menginginkan dia memperlihatkan bahwa dia memang betul fansnya dari Pak Prabowo Ya. begitu. Jadi Ya, ada dalam politik jangan hanya dilihat soal fans loh ini ya. iya betul gitu. Apalagi dia mau maju kan dia mau running Maju dan Gerindra sudah menyatakan akan mengusung dia sebagai mendukung. calon wali kota Mm-mm. di Depok. Siap gitu ya. Betul. Jadi ada unggahan dari akun Twitter dari Erina Gudono yaitu istri dari Kaisang Pangarep ini yang di situ ada secuplik video nanti kita bisa lihat tapi Erina ini mengatakan seperti ini. Mas, jauh-jauh ke Korea kok pakai baju Pak Prabowo? Dia mengatakan seperti itu di dalam video itu. Dan kemudian Kaisang yang sedang melihat pemandangan di luar semacam kereta mungkin itu ya dia naik naik kendaraan lah begitu. Dia menjawab seperti ini. Loh, Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo. Iya, iya, dan itu pasti bukan percakapan biasa yang tidak didesain gitu ya, dan Iya, ini kan tentu scripted lah percakapan ini yang ya, scripted semua inilah ya. betul. Ini percakapan yang direncanakan untuk dikemas menjadi konten gitu. Hmm. Jadi Kaisang menjawab, loh Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo. Pak Menhan, izin kalau bisa datang ke podcast kami. Kalau bisa, kami mau mau membedah sisi lain dari Pak Prabowo. Mas, jauh-jauh ke Korea kok pakai bajunya ini Pak Prabowo. Loh, Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo. Pak Menhan izin kalau bisa datang ke podcast kami. Kalau bisa kami mau membedah sisi lain dari Pak Prabowo. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak, kata Kaisang. Dan kemudian Edina Gunawan itu di dalam cuitannya menambahkan narasi, mohon izin Pak Menhan, Prabowo, Gerindra, bantu hadir di podcast Mas Kaisang, di podcast Mas suami saya. Dia mengatakan begitu. Dan saya lihat di bawahnya ada tanggapan dari Partai Gerindra, akun Hmm. ofisial resmi dari Partai Gerindra. Apa tanggapannya? Iya, dia ada yang menanyakan Mas Hersu itu kaosnya beli di mana. Jadi rupanya follower dari Kaisang ini banyak sekali yang memang fansnya dari Pak Prabowo. Karena di bawah itu semuanya terus kemudian mereka ya saya sudah lama mengidolakan Pak Prabowo, ayah saya gitu juga idola. Itu kaosnya yang menanyakan soal kaos beli di mana itu banyak sekali. Kemudian diungkap ditunjukkan gitu oleh akun Partai Gerindra belinya itu ada di sebuah marketplace. Ada juga yang mendapatkan kiriman gratis silahkan DM dan sebagainya. Ini menarik. Oh, seru. Ya ini dari situ kan mungkin kelihatan ya begitu. Tetapi seperti kayak kemarin saya sampaikan juga kita bahas nggak mudah buat Pak Prabowo Pak Jokowi itu sepenuhnya mendukung Pak Prabowo gitu. Kalkulasinya dia pasti sekarang Pak lebih nyaman dengan Pak Prabowo karena apa? Karena di Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu diperlakukan sebagai Ya. presiden, diperlakukan sebagai mentornya, gurunya begitu ya Mhm, mhm. dengan Pak Prabowo itu. Sementara di PDIP dia ya nggak lebih dari petugas partai. Itu saya kira secara psikologi Pak Jokowi pasti lebih nyaman bersama dengan Pak Prabowo. Tetapi kan ada Mhm, kepentingan-kepentingan politik dinastinya Pak mhm. Joko Widodo yang itu dia mau nggak mau harus berurusan dengan PDIP dalam hal ini Gibran ya kalau mau nyalon gubernur di Jawa Tengah urusannya pasti harus dengan PDIP. Jadi saya kira pola seperti ini akan terus dimainkan oleh Presiden Jokowi sampai kemudian dia nanti sampai pada satu kesimpulan ketika oh dia ternyata sudah mulai aman dari sisi dinastinya, kemudian dari sisi legasi-legasinya aman, dia akan segera memutuskan dengan bersama siapa itu. Tapi tetap saja menurut saya nanti mungkin sampai pemilu sampai Mhm. pilpres Pak Jokowi ini tidak akan sepenuhnya mendukung salah satunya. Tapi mungkin nanti dukungannya akan lebih penuh pada siapa itu aja. Kalau saya Mhm. saya perhatikan Mbak ininya pola komunikasinya Pak Jokowi.
Iya, iya betul sekali Mas Hersu, soal pola komunikasi, bagaimana Pak Jokowi seringkali mengatakan soal geopolitik global dan sebagainya. Saya Iya, kira itu memang berasal dari Pak Prabowo. Karena iya. kemarin ketika diwawancara akhirnya Pak Prabowo mengatakan bahwa ya diskusi yang lebih jauh dengan Pak Jokowi adalah bagaimana dia menceritakan dia kan baru melakukan perjalanan ke luar negeri dan hasil oleh-olehnya itu bagaimana politik global ini sekarang sedang bekerja, bagaimana update terbarunya dan Hmm, kemudian bagaimana Indonesia diminta oleh sejumlah negara di Afrika untuk melakukan pelatihan di sana yang karena Pak ya, ya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan tentunya dalam hal ini pelatihan mungkin pengoperasian dari beberapa alutsista atau kemudian seperti keprajuritan mungkin seperti itu dan kemudian juga soal Ukraina dan Rusia itu bagaimana Indonesia posisinya akan terus Iya, berada di ya. tengah mengupayakan perdamaian. Saya rasa memang itu jadi saring Pak Jokowi menjadi guru, Pak Prabowo dengan keilmuannya juga menjadi guru juga bagi Pak Dan saya Jokowi. kira mungkin pujian yang kalau saya lihat gayanya Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo yang Pak Prabowo Mhm. senang muji-muji ini kan kelihatan Pak Prabowo udah ngerti cara bagaimana Betul. menyenangkan. Wah, ya Indonesia hebat itu di luar negeri di bawah kepemimpinan Bapak ini. Nah, kira-kira begitulah mungkin yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Iya. Seru ini seru. Nah, Ya, ya, ya. Jadi ini sepertinya keduanya memang menemukan bestie ya. ya Ya, saya nggak tahu itu apa istilah apakah bestie atau apa atau best friend teletabis. forever gitu. Ya. Oke, Mbak Agi, ya Oke. menarik sekali ya. Kita eh, Mhm. masih akan berlanjut terus ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita sampai selama apa hari raya ini kita masih terus bisa mengupdate beberapa info kepada Anda ya. Tentu saja terima kasih terus atas support Anda bersama off the record dan selamat sekali lagi selamat menjalankan selamat menyambut hari raya Idul Adha 1404 Hijriah ya. 1444 Hijriah ya Mbak ya sekarang ini ya. Oke. Mhm. Kita pamit ya Mbak Agi ya. Saya harus benarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kita esok. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.